Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan membahas data-data keketatan prodi khusus yang jalur SNBT ya di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2024. Pada tahap pertama saya akan mencoba flashback 3 tahun ke belakang. Kira-kira berapa sih peminat UNY di jalur SNBT 3 tahun terakhir? Nah, di layar sudah tertampak data tahun 2021 ya. Pendaftar UN-nya itu luar biasa, 44.678. Padahal kuotanya hanya 2.523. Di tahun 2022 itu pendaftarnya 42.425 dan kuota yang disediakan itu hanya 2.334. Tahun kemarin di format SNBT 2023 pendaftarnya itu 37.566. Padahal kuotanya hanya 2.068 dan tahun ini 2024 itu kuotanya 2.175. Kira-kira kalau perkiraan sekitar 40-an ribu maka bisa dilihat peluang lolosnya itu juga tidak begitu besar ya. Artinya karena memang peminatnya sangat besar sedangkan kuotanya sangat kecil sekali. Nah, salah satu strategi untuk meningkatkan peluang lolos itu adalah kita memilih prodi-prodi berdasarkan tingkat keketatan. Nah, kita akan lihat prodi-prodi apa yang punya keketatan tertinggi, yang itu teman-teman harus hindari ya. Atau kalau memang berjuang di jalur itu atau tetap ingin memilih prodi itu, berarti skor UTBK-nya harus sangat tinggi. Saya mulai dari yang layer satu ya. Kelompok Saintek ini ada pendidikan teknik informatika, teknologi informasi, teknik sipil, statistika, dan pendidikan matematika. Luar biasa, peluangnya hanya 1, 2, 3, 4, 5% saja. Pendidikan teknik informatika ini peluangnya hanya 1,35% karena memang kuotanya 12 yang mendaftar 891. Di kelompok Sosum, lima terbaiknya itu ada Ilkom, Psikologi, Arsitektur, Manajemen, dan Akuntansi. Ini di angka 1, 2% saja, luar biasa. Manajemen ini pendaftarnya 2.900, Psikologi 2.000 lebih, Ilkom 2.000 lebih. Ini menandakan UNY menjadi salah satu PTN yang paling banyak diserbu atau paling banyak dipilih oleh calon-calon mahasiswa. Dilihat dari peminatnya luar biasa sekali. Ini mengakibatkan keketatannya itu sangat kecil sekali. Berikutnya di kelompok Saintek ada teknik elektro, pendidikan jasmani kesehatan, pendidikan biologi, teknik sipil dan biologi di angka 6, 8, 10%. Di Sosum ada BK, pendidikan teknik boga, kemudian administrasi publik, teknik industri dan PGSD ya di angka 2, 3%. Sama-sama di layar satu ya. Sepertinya kompetitifnya lebih kompetitif di prodi-prodi sosum. Bayangkan ini masih di angka 2 dan 3% ya di lima besar yang kedua. Sedangkan yang di kelompok Saintek itu sudah mendekati angka, sudah masuk di angka 10%. Tapi yang di kelompok sosum itu masih di angka 3%. Masuk di layar kedua, untuk kelompok saintek ada pendidikan teknik otomotif, matematika, pendidikan teknik mesin, kimia, dan teknik manufaktur di angka 10, 11, 12, dan 14%. Untuk yang prodi sosum ada pendidikan teknik busana, sastra Inggris, manajemen pendidikan, pendidikan guru PAUD, pendidikan sosiologi di angka 4 dan 6%. Berikutnya ada pendidikan IPA, kepelatihan olahraga, jasmani sekolah dasar, pendidikan kimia, dan ilmu keolahragaan di angka 14, 15, 17, dan 18%, mendekati angka 20% ya. Kalau di kelompok sosum ada pendidikan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kewarganegaraan, administrasi perkantoran, dan ilmu sejarah di angka 6 dan 7%. Layar kedua ini, prodi sosum masih di bawah 10%. Tapi yang di prodi saintek sudah mendekati 20%. Ini memang menunjukkan persaingan di prodi-prodi sosum itu lebih ketat dibandingkan persaingan di prodi-prodi saintek. Nah, ini teman-teman bisa dijadikan sebagai data perhatian ya. Pemilih-pemilih sosum itu bisa jadi anak-anak IPA yang memang memilih prodi-prodi sosum. Sedangkan anak IPA yang murni IPA itu tidak banyak yang bertahan untuk memilih prodi saintek ya, tapi lebih kepada memilih prodi-prodi sosum. Bisa jadi faktornya seperti itu. Di layar ketiga ada pendidikan teknik elektro, pendidikan fisika, fisika murni,
pendidikan teknik mekatronika dan pendidikan teknik elektronika di angka 20, 21, 24, 25, dan 27%. Ini mendekati 30% ya. Di prodi sosum ada pendidikan IPS, sejarah, pendidikan luar biasa, kebijakan pendidikan, dan sastra Indonesia di angka 7, 9, dan 10%. Berikutnya ada lanjutan untuk yang prodi sosum ya, ada ekonomi, teknologi pendidikan, pendidikan luar sekolah, bahasa Jawa dan geografi di angka 10 dan 11%. Kemudian ada pendidikan seni rupa, akuntansi, seni musik, seni tari, dan bahasa Perancis di angka 13, 17, dan 26%. Lanjut di kelompok sosum di tiga prodi terakhir ada pendidikan bahasa Jerman, pendidikan kriya dan pariwisata. Pariwisata ini prodi baru ya, baru dibuka tahun ini di SNBT kuotanya 24. Yang bahasa Jerman dan kriya itu di angka 26 dan 48. Pendidikan kriya ini hampir separuhnya keterima 50%. Nah, di UNY itu ada juga prodi-prodi vokasi atau D4 ya. Ada tata boga, tata rias kecantikan, teknik mesin, administrasi perkantoran, dan tata busana. Walaupun ini D4, tapi peminatnya luar biasa. Tata boga ini peminatnya 1.000 lebih ya. Keketatannya di 2, 3, 4, 5%. Ya. Sangat ketat sekali ya. Kuotanya hanya 12, 36, tapi peminatnya 700, 400, 300 ya. Luar biasa sekali. Di prodi vokasi berikutnya ada teknik sipil, mesin otomotif, teknik elektro, manajemen pemasaran, dan promosi kesehatan di angka 5, 6, 7, dan 9%. Empat prodi vokasi terakhir itu ada di akuntansi, eh, pengetahuan usaha rekreasi, teknik elektronika, dan pengobatan tradisional Indonesia di angka 9, 20, 30, dan 32%. Nah, angka-angka keketat ini bisa jadi teman-teman jadikan acuan untuk memilih prodi yang angka keketatannya itu tinggi ya, artinya persaingannya rendah. Jadi kalau angka keketatan tinggi itu berarti persaingan rendah untuk meningkatkan peluang teman-teman lolos. Jika teman-teman bersikukuh di prodi-prodi yang layer satu ya ini ya. Ini 10 terketatnya Sosum dan Saintek. Maka teman-teman paling tidak harus mengamankan skor UTBK 650 ke atas ya. Apalagi ini yang prodi-prodi Sosum, ada Ilkom, psikologi ini hanya 2% saja peluangnya. Sampai ini ya, sampai di PGSD ya, BK, teknik tata boga dan administrasi publik itu hanya 2 dan 3%. Karena memang peminatnya ribuan ya, hampir mendekati angka 3.000. Di kelompok Saintek juga sama ya. Ini hanya 1, 2, 3, 4, 5% saja peluangnya. Kalau ingin memiliki peluang lolos yang tinggi, ya bisa pilih prodi di layer kedua. Paling tidak ini angka 550 ya. Ini mudah-mudahan bisa tembus. Tapi ini juga masih lumayan ketat ya. Di layer 3 ini agak longgar, bahkan ada prodi yang angkanya sudah 20 sampai 27% ya. Ini punya peluang seperempatnya keterima. Di prodi-prodi sosum itu juga di layar 3 ini juga sudah mulai longgar. Nah, teman-teman, mudah-mudahan data-data ini bisa membantu untuk mengambil keputusan memilih prodi yang punya peluang tinggi diterima di SNBT 2024. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.